Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Zina adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita. Zina terjadi ketika terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai umat Islam kita dilarang dan haram mendekati zina. Zina dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu zina muhsan atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu mahsan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Hukumannya adalah dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhsan, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan selama 1 tahun bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatang kayu, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Lantas, bagaimana cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina? Hai sahabat beriman yang dirahmati, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyesali dosa yang pernah dilakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8.
Ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa-dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 135. 5. Melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya. Misalnya, dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang, dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hai sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapus dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.